Assalamualaikum, hai everyone, selamat datang kembali di Bayi Putih Mandi Channel. Sebelum kita lanjut masak-masak, jangan lupa subscribe dan nyalakan tanda lonceng. Kali ini kita bongkar rahasia rendang atau randang masakan khas Minangkabau yang sangat populer. Resep dan cara buat rendang ala Bayi Putih Mandi ini anti ribet dan insya Allah dijamin rendangnya empuk, hitam, dan lezat. Ada beberapa tips dan trik untuk menghasilkan rendang yang baik. Rahasia rendang ini ditemukan sendiri dengan beberapa trial dan error, so jangan lupa saksikan sampai habis. Rahasia pertama dari rendang yang hitam itu adalah kelapa gongseng atau kelapa rendang ini ya teman-teman. Kita harus buat dari kelapa yang tua, supaya ada minyak yang dihasilkan yang bisa bikin rendangnya makin hitam. Menurut pengalaman yang saya pernah coba, saya gunakan setengah butir kelapa yang diparut. Di sini digongseng dengan api yang kecil, pelan-pelan saja, dan lalu digiling seperti ini supaya minyaknya keluar sampai hitam dan halus berminyak seperti ini. Jadi kalau di resep ini kelapa gongseng itu bagian yang wajib, dan ini dia semua bahan-bahan yang harus kita siapkan. Di sini ada kerupuk ubi, tapi itu opsional, bisa pakai atau tidak. Ini kita punya 2 kg daging sapi segar, santan dari 7,5 butir kelapa yang diparut dan diperas sendiri, 300 sampai 400 gram cabai merah, saya pakai 300, 400 sampai 500 gram bawang merah, saya pakai 500, kemudian bawang putih, jahe, dan laos atau lengkuas. Ini rempah-rempah yang harus dihaluskan, kemudian disangrai agar aromanya keluar. Daun-daun untuk ditumis dan cabai rawit jika ingin lebih pedas. Ini dia kelapa gongseng yang sudah selesai dihaluskan. Bumbu daging yang bisa didapat di toko rempah. Kerupuk ubi yang bisa diganti juga pakai kacang rendang atau kentang. Pertama kita tumis daun-daun, serai yang digeprek, daun salam, daun kunyit, daun jeruk. Dan ini kita tumis sampai sedikit layu dan aromanya keluar. Kalau saya di setiap menumis terbiasa dengan menumis daun-daun terlebih dahulu, agar aroma dan rasa dari daun-daunnya meresap ke makanan. Nah, di sini saya tambahkan cabai rawit hanya 15 gram. Kalau teman-teman ingin lebih pedas bisa lebih banyak dari itu. Selanjutnya kalau sudah wangi dan layu, kita masukkan cabai yang sudah digiling halus. Kalau saya di sini pakai cabai cuma 300 gram karena lebih suka rendang yang ada manis-manisnya. Nah, kalau teman-teman lebih suka rendang yang pedas, itu bisa dipakai 400 gram cabai merah dan cabai rawit yang juga lebih banyak. Next, kita masukkan bawang merah yang sudah dihaluskan. Di sini saya pakai 500 gram. Kemudian bawang putih, jahe, dan laos yang sudah dihaluskan. Sebenarnya kalau mau lebih simpel lagi, teman-teman bisa beli bumbu halus ini di pasar. Tapi meracik sendiri bumbu-bumbu itu juga ada rasa puasnya. Nah, tambahkan 1-2 sendok makan bumbu daging agar rasa dan aroma rendangnya lebih kuat. Lalu masukkan juga bumbu rempah yang sudah dihaluskan dan disangrai. Tumis bumbu-bumbu ini dengan api kecil dan aduk rata ya teman-teman. Rahasia kedua dari rendang yang hitam itu tergantung dari racikan bumbunya. Jadi seberapa banyak komposisi masing-masing bumbunya itu sangat mempengaruhi warna dari rendangnya dan tentu juga aroma dan rasanya. Oh ya, kita bisa lihat di sini bumbu-bumbunya berair dan ini tidak ditambahkan air kecuali air yang dipakai untuk menghaluskan bumbu-bumbu. Selanjutnya jangan lupa tambahkan garam di sini sesuai selera ya teman-teman. Nah, kita masukkan dagingnya. Kita tumis daging bersama bumbu-bumbu agar aroma dan rasa dari bumbu-bumbunya meresap ke daging.
Tidak perlu ditambahkan air. Di sini cukup kita biarkan dagingnya ditumis sampai airnya nanti bertambah banyak atau airnya keluar. Sambil diaduk terus dan tetap gunakan api kecil. Kemudian kalau dagingnya sudah berair seperti ini, selanjutnya kita masukkan santan. Kuali saya agak kekecilan, jadi santannya dimasukkan perlahan-lahan ya teman-teman. Kalau santannya sudah dimasukkan, jangan lupa tetap diaduk agar tidak pecah santan dan pastikan tetap dengan api kecil. Kita masukkan kelapa gongseng atau kelapa rendang semuanya. Nah, sekarang semua bagian yang harus ada dalam rendang udah kita masukkan ya teman-teman. Tahap ini adalah tahap fokus untuk mengaduk rendang dengan tetap memperhatikan api yang digunakan adalah api yang sangat kecil. Kalau kita menggunakan kompor gas itu apinya seperti hampir redup, atau bisa juga dibilang nyala-nyala redup gitu ya teman-teman. Nah, poin ketiga dari rahasia rendang ada di sini, yaitu menggunakan api yang sangat kecil. Sebenarnya bisa saja kita gunakan api yang besar, tapi rendang yang dihasilkan akan dimasak dengan terburu-buru dan tidak akan didapatkan hasil yang empuk. Kalau menurut saya, itu salah satu alasan mengapa orang Minang suka memasak rendang menggunakan kayu. Full proses memasak rendang ini bisa kurang lebih 4-5 jam. Tapi teman-teman tidak usah khawatir karena kita menggunakan kompor gas. Di sini terlihat lebih praktis, kita bisa menyambi dengan kegiatan lain dengan tetap sesekali mengaduk agar rendang tidak hangus. Sekarang terlihat perubahan warna rendang ya teman-teman. Dari tadi awalnya masih berkuah dan seperti kalio, kemudian berangsur hitam kecoklatan dan lama-lama semakin hitam. Biasanya di tahap ini rendang sudah mulai empuk. Kalau teman-teman suka versi yang lebih basah, ini sudah bisa dimakan karena dagingnya sudah seempuk ini. Nah, sudah empuk dan warnanya sudah bagus ya teman-teman. Bisa kita lihat dagingnya sudah matang merata dan sangat empuk. Untuk teman-teman yang suka rendang dengan versi yang lebih kering, itu bisa kita tetap masak rendang sampai lebih kering seperti ini. Dan biasanya rendang yang kering itu bagus untuk dibawa-bawa bepergian atau dijadikan sebagai oleh-oleh karena lebih mudah untuk dibungkus atau di packing. Sekarang warna rendangnya sudah semakin hitam dan kalau saya cukup segini saja. Karena nanti setelah disimpan beberapa hari dan dipanaskan kembali, biasanya warna rendang akan lebih hitam. Alhamdulillah, rendang daging sapi khas Minangnya sudah jadi. Gimana? Terlihat sangat menggiurkan, teman-teman? Selamat mencoba ya. Semoga berhasil. Sekian dulu ya teman-teman untuk video kulikan masakan hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe supaya Bayi Putih Mandi Channel lebih semangat lagi untuk share resep-resep menarik lainnya. Sampai bertemu di video lain. Wassalamualaikum.